Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran kita. Saat ini kita akan coba melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai dana pensiun atau kebijakan pensiun. Nah, ini melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bahas mengenai reksadana dan sekarang kita akan lebih fokus kepada kebijakan pensiun. Oke, saya akan coba share. Mudah-mudahan kita tidak ada kendala dalam gambar maupun suara. Di dalam materi ini tidak terlalu banyak yang perlu kita ketahui, jadi ini hanya materi pengayaan ya, karena ini berhubungan dengan lembaga non keuangan. Ini yang perlu kita ketahui di sini. Kebijakan pensiun atau hubungan industrial. Hubungannya apa kita para pekerja ya di dalam perusahaan dengan masalah pensiun ini? Itu yang akan tentunya menjadi fokus pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajarannya, kita diharapkan memahami apa kelebihan, kekurangan dari pensiun, kemudian cara perhitungannya, jenis-jenis pensiun, kemudian hubungannya dengan industri yang lain seperti apa, perannya seperti apa. Ini yang akan menjadi topik-topik sub-sub yang akan menjadi fokus pembelajaran kita. Baik, kita lanjut, kita mulai saja perkuliahan kita. Jangan lupa nanti kita presensi setiap perkuliahan melalui singkat. Yang pertama, kita harus pahami dulu arti definisi pensiun secara khusus ya. Khusus atau definisi ini penting bagi kita sebagai dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya landasan yuridis ya di dalam pemahaman mengenai pensiun. Apakah itu memang hanya dibikin oleh sekelompok atau memang sudah ada aturannya. Nah, di sini pengertian pensiun sudah diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang tahun 74. Jungto 43 tahun 99. Jadi sudah ada dasar hukumnya dari dulu ya, tahun 74. Secara yuridis ini pensiun itu atau disebut dulu namanya jaminan hari tua ya. Itu sebagai balas jasa atau kompensasi ya, kompensasi yang diterima setiap bulan bagi pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan. Artinya dulu itu hanya pegawai negeri saja ya, belum ada pihak swasta yang menerima. Jadi seorang pegawai negeri yang sudah mengabdikan kepada negara dan akhirnya dia akan menerima manfaat tersebut ketika dia sudah tidak lagi bekerja. Maka di sini dapat dikatakan program pensiun itu berhubungan dengan program jaminan tenaga kerja atau disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja. Oke, jadi inilah asal muasalnya pengertian dari kata pensiun ya. Selain ada landasan yuridisnya, pemahamannya jadi dulu hanya diberikan kepada pegawai negeri. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Kenapa seseorang itu perlu adanya pensiun? Ya, pertama ini biasanya ini ada request dari diri sendiri ya, permintaan diri sendiri. Satu, kenapa dia meminta? Karena merasa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk produktif. Kenapa dia merasa tidak mampu lagi? Karena mungkin sudah ada generasi-generasi yang baru yang lebih mampu daripada dirinya. Jadi perlu ada namanya regenerasi. Nah, kemudian dia merasa ada keterbatasan dalam fisik. Keterbatasan dalam fisik artinya entah itu dalam pikiran ataupun sesuatu yang dibutuhkan untuk menuntut dia untuk bekerja supaya lebih kuat. Nah, ini jadi ada permintaan sendiri. Kemudian yang kedua, ada masalah disabilitas. Pada saat dia bekerja, mungkin dia normal ya. Ketika berjalannya waktu, ada risiko pekerjaan yang menuntut dia menjadi tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Contohnya, dia adalah seorang misalkan motong kayu ya, tiba-tiba di dalam pekerjaannya dia harus melakukan pemotongan kayu, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan kerja dan akhirnya
terjadi cacat. Nah, ini cacat yang ditimbulkan karena suatu pekerjaan. Maka terjadilah disabilitas atau kecelakaan kerja ya yang menyebabkan cacat. Nah, karena cacat, keterbatasan tersebut akhirnya dia berusaha untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan dianggap menjadi disabilitas. Nah, maka perusahaan pun juga harus memahami kondisi tersebut. Disabilitas itu bisa menyebabkan terjadinya penyebab pensiun. Kemudian selain disabilitas ada faktor kebijakan. Kebijakan ini banyak faktor. Faktor ini bisa kita lihat dari psikologis secara manusiawi, kemudian faktor eksternal ya, eksternal dan kemudian faktor psikologis ya. Secara psikologis di sini ada faktor kebijakan khusus mengenai daya pikir seseorang ya. Kebijakan ini mengatur pada saat usia kapan kita manusia ini bisa produktif. Nah, kemudian ada faktor kebijakan produktif itu dihitung berdasarkan dari usia. Nah, ini juga bisa berpengaruh ya. Oleh karena itu usia yang produktif itu akan menjadi faktor penentu dia dikatakan pensiun ya. Namun usia ini masih relatif ya. Ada juga orang yang semakin kreatif itu bukan karena usia. Semakin tua justru dia akan semakin produktif. Nah, ini kembali ke dirinya masing-masing ya sebenarnya. Tapi umumnya perusahaan-perusahaan yang mengatur dana pensiun ini mereka mengklasifikasikan ini berdasarkan usia. Oke, jadi ini penyebab-penyebab pensiun yang bisa terjadi di dalam setiap kondisi pekerjaan. Oke, selanjutnya usia pada umumnya pada saat berapa dia berhenti bekerja di dalam peraturan-peraturan ini. Nah, untuk pegawai swasta sebenarnya ini tidak ada peraturan yang mengikat ya, tidak ada peraturan yang mengikat mengenai batasannya. Ini hanya bersifat kesepakatan sebenarnya. Namun biasanya ini tertuang di dalam ketika dia bekerja, ketika dia menerima pekerjaan, suatu pekerjaan menerima jabatan tertentu ya. Di sini ada klausul atau ada perjanjian khusus pihak swasta mengenai batas usia pekerjaan. Dan biasanya kalau di swasta itu usianya sampai 56 tahun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang bisa sampai dia usia 60 sampai 65 tahun. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan atau mengecualikan dia bisa bekerja kembali. Contohnya sebagai seorang dewan penasehat, kemudian sebagai pemegang saham ya, kemudian sebagai komisaris. Nah, ini ada kondisi-kondisi tertentu yang mengatur. Untuk pegawai swasta di sini tidak ada aturan khusus berhenti bekerja termasuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena ini peraturannya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Namun ini penting juga perlu kita pelajari ya, perlu kita ketahui. Khususnya bagi kita karyawan, pada saat kapan saya harus persiapan untuk berhenti bekerja. Karena di masa-masa ini kita juga harus memikirkan apa pekerjaan kita selanjutnya. Nah, jadi ini yang penting kita pelajari. Di dalam usia ini menjadi patokan kita untuk masa produktif. Nah, kemudian kalau untuk pihak pegawai negeri atau aparatur negara ini biasanya diatur di dalam Peraturan Pemerintah 65 tahun 2008 itu di usia 56 tahun. Oke, jadi yang saudara kita, keluarga kita yang PNS itu biasanya mereka umur maksimalnya 56 tahun atau 58 tahun dengan syarat kondisinya dia eselon 1 jabatannya atau bisa diperpanjang dengan beberapa catatan. Ya, jadi garis besarnya untuk PNS seperti itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 65 tahun 2008. Nah, kemudian ada juga di berbagai negara itu rata-rata sampai 65 tahun. Ini biasanya di negara Jepang, Cina yang penduduknya padat dan kemudian tingkat produktivitasnya tinggi, mereka menuntut usia pensiun itu 65 tahun karena dianggap di sana 60 tahun itu saat usia sudah matang dan masih diperlukan bagi suatu negara ya. Karena 60 tahun itu
usia yang sudah cukup matang dan masih berkontribusi ya bagi perusahaan atau bagi industri. Makanya di sana industri di sana itu maju-maju karena mereka 60 tahun itu baru pensiun ya, 60 tahun, 65 tahun baru pensiun. Inovasinya sangat cepat sekali. Kemudian kontribusinya itu masih dituntut lebih dibandingkan dengan negara-negara lainnya ya. Nah, ini makanya di sana itu lebih mengenyampingkan masalah faktor kenikmatan setelah pensiunnya, tetapi dia lebih ke produktivitasnya yang dipikirkan di dalam negara, kalau di negara lain, khususnya di negara Cina maupun Jepang ini ya. Nah, kemudian tergantung jenis pekerjaan dan kemampuan fisik mental seseorang. Ya, ini juga akan berpengaruh ya terhadap jenis pekerjaan dan kemampuan fisik mental seseorang. Nah, ini biasanya kalau dia semakin berumur, dia satu sisi secara psikologis dia akan merasa terbeban karena dengan usia semakin bertambah, kemudian kemampuannya akan semakin berkurang ya, daya pikirnya semakin berkurang, inovasinya semakin berkurang, mentalnya juga semakin menurun karena dia harus bersaing dengan yang baru-baru. Kemudian fisiknya juga yang tadinya dia pendengaran dan penglihatan maupun vitalisasi di dalam dirinya dulunya masih berfungsi normal, semakin lama semakin menurun. Nah, ini menyebabkan dia harus pensiun. Nah, ini penyebab kenapa harus berhenti bekerja di usia-usia tertentu. Oke ya, seperti itu. Kemudian, apa sih dasarnya kita itu kenapa harus pensiun? Ya. Jadi yang pertama itu masalah kaderisasi. Kaderisasi itu berarti kita ada fungsi regenerasi. Misalkan suatu perusahaan perlu yang namanya pembaharuan tenaga kerja. Nah, ini perlu karena setiap tahun bahkan setiap bulan itu bagian HRD Human Resource Development itu dia mempunyai program kerja dan setiap tahunnya pasti ada saja yang pensiun karena ada batasan waktu ya, orang bekerja itu ada batasan waktu, mendekati mata batasan waktu tadi perlu namanya pencarian kerja yang baru, tenaga kerja yang baru, makanya perlu ada kaderisasi. Kenapa perlu ada kaderisasi? Ya, di sini untuk meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan supaya terus berkelanjutan ya. Jadi tidak karena dia pensiun terus akhirnya perusahaan tidak bekerja, tentunya tidak. Jadi terus ada supaya bisa nyambung terus ya, berkelanjutan dan produktivitas itu tetap berjalan dan akhirnya kaderisasi ini akan menjadi salah satu penolong ya. Oke, kemudian yang kedua, menambah beban keuangan. Mengapa harus pensiun? Untuk mengurangi beban ya. Jadi untuk mengurangi beban supaya tidak menambah beban keuangan negara, jadi kita harus pensiunkan ini. Karena kalau semuanya dengan aturan yang terlalu panjang, otomatis kita juga harus memberikan kompensasi yang lebih ya. Kompensasi yang lebih dalam bentuk natura kenikmatan, contohnya gaji, insentif, kemudian tunjangan kehidupan untuk rumah, dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi beban negara, khususnya bagi PNS ya, karena PNS kan berkontribusi kepada negara. Nah, ini penting juga diatur kenapa harus pensiun. Oke, kemudian yang ketiga, dia memberikan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati hidup. Jadi, memang secara psikologis, kalau kita melihat pensiun ini memberikan lebih ke kemanusiaan ya, memberikan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati hidup. Jadi umur 56 itu sebenarnya dianggap sudah layak. Ya, sudah layak untuk pensiun karena saat-saat tersebut sudah tidak lagi dituntut untuk produktif. Jadi sudah pemerintah mengatakan usia tersebut sudah dianggap sudah bisa menikmati kehidupan. Tetapi kembali lagi ya, belum tentu sebenarnya di usia tersebut, malah kalau di negara lain itu dia umur segitu dia malah akan semakin memiliki pengalaman yang lebih ya. Nah, inilah perbedaannya. Kemudian tidak mampu lagi ini banyak sekali ya, tidak mampu lagi tadi, tidak mampu lagi untuk produktif, kemudian tidak mampu lagi responsif terhadap pekerjaan, kemudian tidak mampu lagi untuk
bekerja dalam tekanan, tidak mampu lagi bekerja untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, ini sangat luas sekali pemahamannya dalam tidak mampu lagi. Oke, jadi itu alasan kenapa harus pensiun ya. Oke, kemudian pengertian dana pensiun ini yang paling penting perlu kita pahami. Dana pensiun ini ternyata sudah diatur ya. Ada landasan hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Nah, ini pemahamannya. Dan selanjutnya, tujuan bagi pemberi kerja ya. Bagi pemberi kerja, kenapa pemilik usaha dia harus memberikan dana pensiun ya. Pertama, dia harus memberikan kewajiban secara moral ya, kewajiban secara moral. Jadi dia bertanggung jawab secara moral karena kamu sudah berkontribusi di perusahaan, atau kita sebagai pekerja karena sudah berkontribusi, saya sebagai pemilik pekerjaan saya juga memiliki kewajiban untuk secara moral untuk mendanai Anda supaya nanti ketika keluar dari perusahaan ini kembali ke masyarakat tetap secara moral memperoleh tunjangan. Oke ya. Itu kemudian loyalitas. Membangun loyalitas artinya supaya mereka tetap termotivasi dalam bekerja, khususnya bagi mereka yang mau mendekati masa pensiun. Itu biasanya ya, kalau orang yang sudah mendekati masa pensiun kan tingkat produktivitasnya semakin turun ya. Nah, supaya dia tetap termotivasi, nah mereka biasanya didorong dengan yang namanya dana pensiun ini ya. Nah, ini jadi perusahaan itu memberikan stimulus lebih, dengan arti jika ada program-program ini pensiun, nah mereka akan menjadi semakin semangat. Nah, ini ya, jadi akan menumbuhkan rasa tetap ingin bekerja di dalam perusahaan tersebut. Loyalitasnya akan semakin tinggi. Oke, kemudian yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja. Dan ini juga paling penting, khususnya pihak swasta ya. Kalau negeri mungkin kita tidak terlalu berkompetisi ya. Kalau di negeri karena sudah ada batasan-batasannya, sudah jelas ya hierarkisnya, kemudian apa. Terus kalau di negeri itu kan semakin tinggi jabatan eselon, kemudian tingkatan dia sudah jelas. Nah, sedangkan bagi swasta yang dituntut adalah inovasi. Ya, inovasinya semakin bagus, gajinya akan semakin besar, dan artinya dia semakin dilihat, dipandang bermanfaat bagi perusahaan atau makin berkontribusi. Nah, ini dengan kita memberikan stimulus pensiun, otomatis dia akan semakin berkompetisi dalam meningkatkan pekerjaan. Nah, ini akan menjadi faktor pendorong. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya, bagi karyawan sendiri sebenarnya ngapain sih kita harus mengikut kayak begini kan begitu ya. Kita harus pahami juga seperti ini. Ini ada pertanyaan kritis. Kalau enggak emang kenapa Pak? Kalau iya memang kenapa? Nah, ini penting kita pelajari. Bagi karyawan tentunya kita akan membutuhkan yang namanya rasa aman ke depannya ya. Saya mau pensiun ngapain? Setelah itu mau ngapain? Nah, itu harus kita pikirkan. Dengan adanya dana pensiun tentunya kita mempunyai dana ya. Dana ini bisa kita untuk usaha atau mungkin nanti kita berbentuk investasi kah. Nah, ini jadi ada timbul rasa aman terhadap masa yang akan datang. Ini yang perlu kita pikirkan ke depannya. Jadi kita tidak cemas. Kemudian yang kedua, ada kompensasi yang lebih baik. Kompensasi yang lebih baik ini tentunya ya macam ya. Nah, mungkin nanti kalau saya sudah tidak bekerja lagi dengan ikut dana pensiun, mungkin saya mengalami kecelakaan, saya sudah di cover sama asuransi atau di cover dengan dana pensiun ini. Kemudian boleh diteruskan kepada ahli waris manfaat-manfaatnya. Oke ya, jadi ada kompensasi yang lebih baik. Oke, jadi bagi lembaga pengelola dana pensiun sendiri, manfaatnya yang pertama, dia memperoleh keuntungan dengan berinvestasi. Nah, ya, semakin banyak orang yang berinvestasi dalam lembaga dana pensiun, dia akan merasa untung, akan mendapatkan profit lebih ya. Makanya lembaga pengelola dana pensiun ini sebenarnya harus bisa mampu bersaing. Namun terkadang yang saya lihat perkembangan dana pensiun ini masih belum mampu bersaing ya secara ekstrim ya. Beda kalau dengan perusahaan asuransi khususnya. Kalau asuransi sudah sangat menjamur ya.
Bahkan kita sudah ada yang namanya program pemerintah pun, mereka tuh kita kesleo aja tangan pun sudah bisa diasuransikan. Ya, bayangin aja, cuma kesleo, cuma diurut, dan akhirnya bisa diasuransikan dan kita memperoleh manfaat. Nah beda kalau dana pensiun ini dia cuma berpikir ke depannya saja. Nah, padahal kan kita membutuhkan saat sekarang juga penting gitu ya. Saat saya sakit sekarang bisa nggak di cover, ini juga harus dipikirkan. Nah ini sebenarnya pemikiran kritis ya bagi lembaga pengelola dana pensiun, bagaimana bisa memikirkan kondisi sekarang tidak hanya untuk akan datang. Nah ini kemudian yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Ya ini memang sudah ada anjuran dari pemerintah karena sudah diatur tadi oleh undang-undang dan konstitusi ya. Oke, seperti itu. Kemudian asas dan fungsi dan norma dana pensiun. Ini yang perlu kita pahami di sini. Apa sih sebenarnya dasar hukumnya asas, fungsi, dan norma dana pensiun? Asas dana pensiun ini ada kurang lebih ada 5 ya. Asasnya ada pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Ingat, dilakukan dengan sistem pendanaan. Pendanaan itu artinya dipotong dari manfaat kita, dari gaji kita, ya, dari pendapatan kita, kemudian kita danakan, kita mendanakan, ya, kita kita memberikan hak kita kepada orang lain atau pihak lembaga pensiun untuk menyimpan dana kita. Kemudian yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Nah ini, jadi si pemberi kerja dengan kita itu terpisah kekayaannya. Jadi nanti kita bisa jelas ya. Kalau ketika saya sudah bekerja, nanti kan saya diberi gaji, nanti pemberi kerja berapa persentasenya, kemudian pemberi kerja berapa persentasenya. Nah ini ya, jadi ada pemisahan kekayaan. Kemudian yang ketiga, ada kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Nah kita juga bisa mendirikan dana pensiun sendiri. Nah ini banyak sering terjadi ya, perusahaan-perusahaan atau karyawan-karyawan ketika dia sudah tidak bekerja lagi, dia buat dana pensiun sendiri. Nah itu dia akan memberikan semacam program kerja kepada teman-temannya. Kan dia sudah pensiun nih, sudah keluar. Nah dia sebelum pensiun dia berikan namanya program-program kerja. Program kerja, yuk ikut kita. Nanti kalau semua rekan-rekannya sudah pada mau berhenti bekerja, nanti didaftarkan menjadi anggota. Nah ini ya, ini mendirikan dana pensiun sendiri. Kemudian penundaan manfaat. Nah ini penundaan manfaat. Jadi ya inilah kelebihan ini, asasnya itu penundaan manfaat ya. Jadi nggak bisa sekarang, bukan kondisi sekarang ya, ditunda manfaatnya. Kemudian pembinaan dan pengawasan. Oke, jadi itu ya asas dana pensiun. Nah, fungsi dana pensiun sendiri juga perlu kita pahami. Sebenarnya fungsi terpenting apa gitu ya. Jangan kita mendanakan uang kita, dipotong dari gaji kita, tapi kita nggak ngerti buat apa. Jadi di dana pensiun ada 3 fungsi yang perlu kita pahami sebagai asuransi, tabungan, dan pensiun. Asuransi sudah kita pahami kemarin, tabungan juga, dan pensiun itu sendiri. Oke, kemudian norma yang mengatur di dalam dana pensiun ini. Apa saja? Yang pertama, manfaat pensiun ini bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran. A, B, C, D, E, 100 pekerja dihimpun dan akhirnya ditambah bonus. Nah, tambah bonus. Nah, misalkan kita menghimpun dana 500.000 per bulan ya, setiap orang. Nah, nanti setiap di akhir kita sudah pensiun, nanti kita dapat tunjangan setiap bulan itu bukan 500.000 lagi. Jadi nanti ada tambahan bonus misalkan 800.000. Nah, kok bisa bertambah? Nah, nanti ada perhitungannya ya, ada perhitungan itu yang akan kita cari. Dari mana 800.000? Kan 500 kita tanam dari potongan gaji. Nah, itu nanti ada pengalian dari jumlah masa kerja. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang B, uang pertanggungan bagi peserta meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Nah, ini kegunaannya, dan norma itu adalah dasar hukum ya. Dasar hukumnya ada peraturannya sudah memberikan mengikat ya di dalam norma. Kemudian yang ketiga, nilai tunai bagi peserta berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun. Hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Nah, kemudian yang keempat, ada nilai tunai. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun. Perhitungan nilai tunai ini didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. Nah, ini. Kemudian ada pembayaran manfaat pensiun. Manfaat pensiun
uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada peserta. Oke, jadi ada aturannya, ada klausulnya bagaimana dana pensiun itu didirikan. Ini harus mengandung norma, harus mengandung peraturan-peraturan yang mengikat ya. Jadi ada manfaatnya. Nah, kemudian yang penting bagi kita peserta dan usia pensiun. Siapa saja yang boleh mengikuti program dana pensiun ini dan usia berapa? Nah, ini penting kita ketahui. Peserta. Usia peserta itu minimal 18 tahun dan telah kawin. Artinya usia tersebut dianggap sudah bisa mengetahui dan sudah dianggap dewasa ya, karena dia sudah kawin. Kalau dia belum kawin, dia tentunya dia belum kawin boleh saja, belum kawin, tetapi kalau dia sudah 18 tahun bisa. Nah, karena itu dianggap sudah dewasa dan sudah bisa memikul tanggung jawab ya. Nah, kemudian masa kerja dia minimal 1 tahun. Biasanya dia boleh ikut dana pensiun ketika dia sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Biasanya masa dari dia masuk bekerja sampai dia diangkat menjadi karyawan itu biasanya ada masa probation ya, atau masa percobaan itu kurang lebih setahun. Nah, di masa 1 tahun ketika dia dianggap berhasil, nah bolehlah dia ikut mengikuti namanya program dana pensiun. Nah, kemudian usia pensiun ini dibagi menjadi 4. Ada yang namanya pensiun normal. Jadi pensiun normal itu berdasarkan aturan undang-undang yang diatur atau peraturan swasta ya, peraturan pihak swasta internal yang sudah diatur. Nah, ini namanya disebut dengan normal retirement. Jadi pensiun normal berdasarkan tepat waktunya. Kemudian ada pensiun yang dipercepat, early retirement. Percepat artinya ada kondisi khusus yang menyebabkan dia harus dipensiunkan secara dini ya. Apa itu penyebabnya? Biasanya kecelakaan, kemudian keterbatasan dalam fisik. Nah, ini kemudian kondisi tertentu dia tidak mampu lagi bekerja secara produktif. Nah, ini biasanya masalah persaingan atau dianggap dia merugikan perusahaan. Nah, ini. Jadi pensiun dipercepat atau pensiun dini, atau mungkin kan kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi untuk membayar. Nah, ini namanya pensiun dini atau pensiun dipercepat. Oke, kemudian ada lagi pensiun yang ditunda. Kalau tadi dipercepat, lawannya ditunda. Nah, jadi kalau ditunda, ini ada kondisi khusus lagi yang mengatur karyawan ini atau SDM ini sangat penting bagi perusahaan. Jadi dia masih dibutuhkan dan masih berkontribusi bagi perusahaan, itu disebut dengan deferred retirement. Jadi dia masih ditunda ya. Seharusnya dia umur 58 tahun menurut peraturan pemerintah, karena Anda masih dibutuhkan di perusahaan kami memperpanjang kontrak Anda. Nah, ini biasanya dalam bentuk kontrak ya, nggak langsung. Biasanya kalau masih diperpanjang lagi 5 tahun lagi atau 3 tahun, nggak terlalu panjang biasanya kontraknya. Ini disebut dengan pensiun ditunda. Dan kemudian ada lagi pensiun cacat. Nah, pensiun cacat ini biasanya terjadi karena di kondisi pertengahan pekerjaan atau di kondisi ini dia mengalami kecelakaan kerja. Biasanya ini sering terjadi untuk perusahaan-perusahaan pertambangan atau bagi tenaga-tenaga kerja yang bekerja di lapangan ya. Ini kondisi-kondisi fidusia sebenarnya, kondisi-kondisi di luar kendali yang mengharuskan mereka memang dituntut bekerja seperti ini. Nah, makanya pensiun cacat. Ketika dia mengalami kecacatan, otomatis dia harus dipensiunkan. Oke, jadi itu jenis-jenisnya. Kemudian pensiun, jenis kelembagaan dana pensiun. Nah, ini penting kita pahami. Apa sih sebenarnya lembaga dana pensiun ini? Nah, yang umum ada di masyarakat itu disebut dengan dana pensiun pemberi kerja atau disebut dengan DPPK. Dana pensiun pemberi kerja secara sistematis ya, saya baca saja, nanti kalian bisa baca. Ini adalah dana pensiun ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri. Jadi saya seorang pemilik perusahaan. Ya, saya sebagai seorang pemilik perusahaan, saya bisa menjadi pemilik dana pensiun pemberi kerja. Jadi saya yang mengatur nih. Jadi misalkan karyawan saya ada 100. Nah, dari 100 orang ini saya yang himpun dananya dan akhirnya saya masukkan ke dalam dana pensiun. Nah, tetapi saya sendirilah sebagai pelakunya. Nah, ini diatur dari dalam undang-undang juga nomor 11 tahun 92. Jadi, saya sebagai pemberi kerja dan saya sendiri sebagai penghimpun dana tersebut. Nah, ini ya, tapi ini biasanya jarang sekali ya, karena semakin sulit. Saya sudah sebagai pemilik ngurusin karyawan aja, ngurusin penjualan aja sudah pusing ya, ngurusin marketing pusing, apalagi mikirin masalah pensiun begini ya. Kadang-kadang ini menjadi
kesulitan bagi kita pemilik perusahaan ya. Kecuali kalau perusahaannya kecil ya, is okay ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan 20, 30 masih mending kita mengatur sejumlah itu ya. Karena kalau misalkan udah sampai ribuan, sampai ratusan, itu biasanya pemberi kerja itu mereka membutuhkan pihak lain. Nah, ini makanya pihak lain ini di poin yang kedua perlu adanya dana pensiun lembaga keuangan. Nah, pemberi kerja tadi dia membutuhkan yang namanya lembaga keuangan lain untuk mengatur karyawan-karyawannya ini karena dia memiliki kewajiban secara moral tadi. Dia pengen ketika nanti karyawannya sudah pensiun, mereka memperoleh manfaat tadi. Nah, ini mereka membutuhkan yang namanya pihak ketiga disebut dengan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, ini juga sudah diatur sebut Undang-Undang Nomor 11 tahun 92. Nah, secara ilmiahnya dana pensiun lembaga keuangan ini adalah perusahaan asuransi biasanya ya, perusahaan asuransi atau bank yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan dan karyawan. Oke, itu jadi pihak ketiga intinya ya. Nah, kemudian program pensiun. Nah, ini paling penting juga program pensiun apa saja. Ada namanya program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pasti, iuran ya. Ini kata iuran, iuran itu artinya dalam arti peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta. Oke, ini penentuan jumlah iurannya berdasarkan perhitungan money purchase plan, saving plan. Saving plan itu perencanaan dia ke depan. Nah, biasanya saving plan itu tergantung kita mau menabung berapa persentasenya, bisa 5, 7% atau berapa. Nah, ini tergantung dari nilai manfaat. Semakin tinggi kita potongan gaji kita, kalau kita kan namanya saving plan ya. Saving itu berarti kita kan tabungan saya mau berapa persen mau dipotong, rencana saya mau berapa persen dipotong. Nah, artinya dengan semakin tinggi gaji saya yang akan dipotong nanti, otomatis manfaat saya akan semakin besar nanti di kemudian hari. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada nilai manfaat, kemudian usia rata-rata karyawan, skala gaji, dan jumlah masa kerja. Oke, itu tadi PPIP, Program Pensiun Iuran Pasti. Rumusnya, IP sama dengan 3 kali FPD dikalikan PDP. Nah, kemudian ada lagi rumus perhitungan PDIP bulanan, IP sama dengan 3 dikalikan FPE kali PDP. Apa bedanya FPD dengan FPE? Itu yang hanya membedakan. FPE di sini keterangannya adalah program penghargaan per tahun dalam persentase. Ya, dalam persentase. Sedangkan FPD, penghargaan per tahun dalam bentuk desimal. Jadi hanya itu saja. Pengaliannya sama, 3 semua. 3 dikalikan FPD atau 3 dikalikan FPE. Dikalikan PDP. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi ada PPIP, sekarang ada PPMP. Bedakan hanya iuran dengan manfaat. Nah, dikatakan manfaat, di sini berarti manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Jadi lawannya bukan iuran pasti. Nah, perhitungannya sama, cuma dia tidak dikalikan 3, dia hanya dikalikan masa kerja. Jadi otomatis masa kerja yang dihitung. Semakin lama dia bekerja di suatu tempat, otomatis dia akan semakin besar manfaatnya. Nah, makanya di sini rumusnya adalah FPD dikalikan MK atau FPE dikalikan MK. Oke, seperti itu ya. FPD penghargaan dalam desimal, FPE faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi program pensiun berdasarkan keuntungan. Ini disebut dengan iuran pasti. Nah, ini adalah pemberi kerja berdasarkan rumus dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Oke ya, jadi ini hanya program pensiun berdasarkan keuntungan. Selanjutnya, ada lagi metode pembiayaan program pensiun. Ini penting lagi kita pahami juga. Kalau tadi ada jenis programnya, sekarang adalah metodenya. Metode pembayaran program pensiun ada yang pertama disebut pay as you go. Pay as you go artinya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai besarnya manfaat pensiun. Jadi nggak ada ketentuan. Manfaat yang ditetapkan dan belum dijanjikan. Jadi dia boleh membayar seberapa kita nanti akan kuat ya. Jadi nggak ada yang mengatur ya, tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Jadi bebas-bebas aja berapapun itu nanti perusahaan hanya mencatat ya. Nah, kemudian pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Jadi pensiun itu hanya sebagai tabungan tabungan kecil ya, tabungan kecil bukan sebagai
manfaat yang pasti ke depannya itu tidak terlalu berkontribusi. Nah, itu namanya metode pay as you go. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi dia berdasarkan kemauan ya, keinginan kita untuk melakukan dana pensiun. Nah, kalau ini beda lagi. Dia menstimulus dengan metode sistem pendanaan. Pendanaan berarti kan kita akan terstimulus dengan jumlah persentase yang akan kita danakan ya. Nah, ini disebut dengan single premium funding. Artinya single itu berarti flat, satu, persentasenya cuma satu. Contohnya 2% dari gaji tahun tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir. Nah, ini disebut dengan single premium funding. Nah, ada level premium funding, ini nanti bisa berubah-ubah persentasenya. Ada 2%, 5%, 10%. Ini level premium funding. Oke ya. Nah, kalau saya sih lebih suka yang ini ya, metode sistem pendanaan. Jadi jelas gitu ya. Jadi mungkin kalau dari gaji tahun, misalkan saya sudah bekerja 15 tahun, jadi 3 tahun pertama saya pakai yang persentase 3%. Nah, terus kemudian kalau udah saya bekerja dari lebih dari 5 tahun, saya pakai dipotong 4%. Karena biasanya semakin bertambah masa bekerja, otomatis kan gaji kita juga akan semakin bertambah. Biasanya seperti itu ya, menurut saya sih seperti itu ya. Nah, ini biasanya kita juga harus menambah juga jumlah level dana kita supaya nanti kita pensiun ya semakin bertambah juga manfaat yang kita peroleh. Nah, gitu ya. Jadi saya lebih suka level premium funding daripada hanya single cuma segitu terus ya. Ya, maksudnya tabungan kita juga jadi kurang bertambah, kurang bermanfaat besar. Nah, peran dana pensiun dari yang kita pelajari di hari ini tentunya kita harus pahami ya, apa sih sebenarnya tujuannya, sebenarnya manfaat peranannya ini apa. Yang pertama, dia memelihara kesinambungan penghasilan hari tua. Ya, memang tentunya dia akan memberikan kesinambungan untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Kemudian sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Ya. Jadi secara otomatis pemerintah itu sudah terbantukan dengan adanya program ini supaya nanti ketika mereka masa-masa pensiun itu memiliki penghasilan tetap ya, jadi tidak menjadi beban suatu negara. Nah, seperti itu ya. Menambah motivasi dan ketenagaan kerja sehingga meningkatkan produktivitas, jadi kemampuan untuk bersaing, jadi supaya masyarakatnya atau negara ini tidak merasa tidak memiliki pekerjaan lagi ya, jadi memiliki motivasi, ada dorongan untuk hidup supaya dia bisa bekerja lebih produktif lagi dan dari dana yang disimpan tadi ya. Nah, kemudian apa kelemahan program pensiun? Kelemahannya ini memang sebenarnya secara praktek ya, secara implikasinya, secara kalau konseptualnya sebenarnya menurut saya ini tumpang tindih ya, tumpang tindih karena ini realisasinya di lapangan jumlah dana pensiun khususnya lembaga keuangan ini tidak begitu besar dengan asuransi. Saya jarang sekali mendengar yang namanya lembaga keuangan dana pensiun. Beda kalau bank ya, kalau bank dia sudah banyak. Kayak seperti dulu saya kerja di Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Nah, dia jelas-jelas yang mengatur itu adalah bank, bukan lembaga keuangan ya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dalam dana pensiun ini sebenarnya kan hampir sama dengan asuransi. Ada tabungan, kemudian ada namanya asuransi. Nah, sekarang apa bedanya dengan fungsi asuransi itu sendiri? Nah, kalau memang ini semuanya bisa mengcover. Nah, sekarang kalau bank sudah bisa mengcover itu semua, apa gunanya? Nah, ini apa perbedaan yang mendasar gitu ya? Mungkin gunanya ada, tapi perbedaan yang mendasar yang menyebabkan orang ingin menabung di DPLK ini apa sebenarnya? Sedangkan asuransi sudah ada, kemudian jam sostek sudah ada, JHT sudah ada, mengcover semuanya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan khusus sebenarnya bagi pemerintah. Sebenarnya apakah dana pensiun ini efektif nggak ya dilakukan? Nah, ini akan menjadi kritisas, jadi ini ya masukan kritis buat pemerintah kita. Apa manfaat yang lebih penting dari dana pensiun ini?
Tetapi di dalam dana pensiun ini menurut peraturan keuangan sudah ada ya, di peraturan standar akuntansi keuangan yang mengatur masalah imbal jasa. Nah, ini masalahnya kan di sini. Pemerintah sudah mengatur masalah keuangannya, tetapi untuk keperuntukannya, fungsinya ini masih tumpang tindih. Ini masih saya bingung. Nah, kemudian pengelolaan YDP ini masih banyak yang kurang profesional. Ini masalah SDM. Jadi memang belum banyak yang tertarik mengatur masalah ini karena sertifikasi untuk dana pensiun itu jarang. Adanya sertifikasi untuk asuransi. Ya, sertifikasi asuransi itu sudah banyak orang yang mengikuti namanya program-program asuransi. Nah, jadi SDM-nya itu kurang minat untuk mengelola dana pensiun. Otomatis yang profesional itu kurang. Kemudian arahan investasinya dia kurang jelas. Kemudian banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Nah, aktiva tetap itu jadi dia tanah rumah itu nggak produktif kalau kita masukin ke dana pensiun. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau terlalu mewah. Manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Nah, ininya jadi faktor manajemen juga mempengaruhi di sini. Keuntungan lembaga atau yayasan ada perbedaan jumlah manfaat. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, kemudian keunggulan dana pensiun apa sebenarnya gitu ya. Keunggulan dana pensiun ini yang terpenting dia dibebaskan dari pajak penghasilan. Pengelolaan ditunjuk sejogjanya profesional, loyal, jujur, biaya tetap relatif rendah. Nah, ini memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Nah, ini keunggulannya. Ya, memang dia biayanya nggak begitu besar ya. Cukup rendah sekali. Kemudian dia bebas dari pajak, premi asuransinya rendah, jadi nggak terlalu tinggi. Manfaat pensiun dinikmati secara berkala, bulanan seumur hidup. Nah, ini memang ini ada faktor kelebihannya di sini ya. Tapi kalau dari segi bisnis, menurut saya ini akan menjadi perhatian khusus ya, perbedaan antara fungsi dari debt lembaga keuangan dana pensiun ini dengan asuransi. Nah, ini karena sudah kita ketahui sudah mengcover semua kalau asuransi ya. Apalagi perusahaan asuransi sekarang sudah semakin maju ya, semakin banyak, semakin menjamur. Nah, ini. Oke, saya kira ini materi pembelajaran yang bisa saya berikan di pertemuan video hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kesimpulan dari materi ini yang bisa kita ambil adalah program dana pensiunnya, perhitungan dana pensiun, kemudian jenis programnya apa saja, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangannya yang ini menjadi faktor kritis buat kita bisa memahami apa pentingnya dana pensiun bagi kita. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya untuk sumber-sumber literatur yang bisa memperkaya pemahaman kalian mengenai materi dana pensiun ini bisa kalian ambil dari browsing dari buku yang sudah saya berikan atau mungkin dari buku-buku lain yang mengatur mengenai perkembangan dana pensiun. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.